firman Tuhannya, God sets people free from prisons. Di Kisah Rasul 5 ayat 17 sampai 32, ayat 6, pasal 6 ayat 7. Waktu saya siapin ini, saya pikir apa ya Tuhan ya? Tuhan mau bicara buat setiap dari kita. Tuhan ini, God still sets people free from prisons. Di Kisah Para Rasul ada sebenarnya istilahnya kalau kita sering nonton film The Prison Break gitu. Ya, ada kalau misalnya 3 gitu. Akalnya atau narasi bagaimana Tuhan melepaskan dari penjara. Saya pikir tapi itu perjanjian lama Tuhan. Tapi ternyata Tuhan ini di sini pun maksudnya di zaman waktu itu ya, di perjanjian baru udah lama. Tapi Tuhan ingat, I still sets people free from prisons today. That's the miracles sign yang Tuhan kasih buat kita, bahwa ada mujizat yang Tuhan mau kita alami di dalam kehidupan kita. Sebelum saya nyampaikan firman Tuhan, izinkan saya menceritakan mujizat yang saya alami di dalam kehidupan saya. Di waktu yang bersamaan, mungkin saudara akan teringat juga akan bagaimana Tuhan melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya masih kuliah, waktu itu saya nyetir pakai motor, kuliah di Trisakti. Kalau saudara yang cukup familiar dengan Jakarta gitu ya, kuliahnya itu di Grogol, tapi saya tinggal di Cawang. Jadi ada waktu-waktu kalau ketemu sama ada yang teman yang ada di rumahnya di Pluit gitu ya. Saya ingat ada satu waktu saya pulang dari Pluit gitu, sebenarnya tinggal lurus terus gitu ya. Udah cukup malam, jadi jalan nggak terlalu ramai, dan dulu sih udah macet ya, tapi ya mungkin nggak semacet sekarang gitu. Kalau dulu mungkin jam 9, jam 10 udah sepi gitu, sekarang jam 9, jam 10 truk-truk pada keluar gitu kan. Jadi waktu itu saya pulang dari Pluit lurus. Nah sebelum pas naik flyover di Grogol gitu ya, ini malam ya, jadi tiba-tiba dari sebelah kiri itu muncul mobil. Jadi ini flyovernya, jadi ya kadang kalau biar gampang biasa suka gitu, mungkin gak ada orang, udah sepi gitu, dia keluar itu seperti benar-benar tegak lurus, lalu tinggal belok gitu masuk ke flyover naik. Begitu dia keluar, itu pas saya juga di situ. Jadi di split second saya ngerem itu waktu saya ngerem, udah pokoknya jaraknya deket banget. Itu motor saya kayak gini ngerem udah gini sebenarnya. Kalau nonton Grand Prix motor gitu, itu bukan keren, itu bukan skill ini ya. Ini udah ngerem, udah gini, saya udah begini gitu ya. Terus sambil, jadi setirnya udah saya nggak bisa kendaliin. Nah, si mobil ini naik ke flyover gitu, saya tadinya mau ini kan agak ke sebelah sini, jadi udah di dalam kondisi kenceng. Saya lagi mau nabrak saudara pembatas. Jadi betonnya itu kalau ke kanan naik flyover, ke kiri jalan sebelahnya. Saya lagi menabrak gitu ya. Saya bilang, Tuhan ini tolong saya gitu kan. Saya udah nggak tahu ngapain lagi. Saya nggak tahu itu gimana gitu ya. Dalam split second, tiba-tiba stang motor saya itu bisa goyang sendiri gitu ya. Terus tiba-tiba motor saya bisa berdiri gitu, terus pas banget di sebelah kirinya beton itu gitu. Lalu saya berhenti, kaki saya taruh, saya turunin di atas beton gitu. Saya bilang, wow, gitu ya. Wow, how did it happen gitu. Terus mobil yang tadi itu pasti, jadi ini beton di sini, ini yang di flyover, mobil ini juga dia mungkin kaget juga sebenarnya. Jadi dia nggak langsung jalan, dia buka kaca gitu. Dia bilang, wow, gitu. Dia bilang, wow. Saya juga bilang, wow, gitu kan. Saya ada rasanya pengen marah sih dari waktu itu ya. Udah pengen kesel, tapi di waktu yang bersamaan saya bilang, itu tadi mujizat banget sih buat saya gitu. Mau marah tapi juga kayak udah gak sempat marah gitu kayaknya. Saya bilang, Tuhan, how did it happen? Gitu. Lalu ya jalan, terus saya jalan gak jadi naik flyover, jadi muter-muter. Jadi harus muter dulu. Waktu saya jalan pelan gitu, saya pikir itu sih tadi kalau tabrak, saya sih udah bisa lewat udah gitu ya. Tapi itu it's a miracle yang saya lewatin, dan saya bilang only God can do that. Dan saya mau
share sama Bapak Ibu di tempatnya nih. Saya percaya Tuhan masih melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Mungkin saya nggak tahu, saudara mungkin ada beberapa yang dramatik itu, atau lebih dari itu, atau mungkin biasa aja. Sometimes kita miss to see the miracles karena kita tidak lihat itu. So pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa God is still do the miracles. Dan hari ini we will see very specific how God set us out, set the peoples out of prisons. Okay, Tuhan mengeluarkan orang-orang keluar dari penjara. Saya ingin mengajak kita bangkit berdiri. Saya tahu account narasi ini agak panjang sedikit, but it's okay. Saya tadinya mau loncat-loncat ayatnya, tapi kayaknya saudara nggak dapat ceritanya nanti, but it's okay. You're going to enjoy the story anyway. Agak panjang, tapi the story is still very beautiful. Okay, saya mengajak kita bangkit berdiri. Saya akan bacakan. Saudara boleh mengikuti dalam hati sambil melihat, gitu ya, supaya kita nggak terlalu ramai gitu. Okay. Rasul 5 ayat 17 sampai 32. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantung pada kayu salib itu dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Nexusnya ayat 7, Kisah Rasul 6 ayat 7, "Firman Allah semakin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya." Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini, biar Kau berbicara di dalam kehidupan kami melalui firman yang kami baca, kami dengar pagi hari ini. Dan tuntun kami Tuhan untuk terus berjalan di dalam kemerdekaan yang Kau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya berkata, amin. Thank you. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari narasi ini 3 hal, bahwa ada kenyataan akan tekanan di dalam kehidupan kita. There's a reality of pressures that we face in our life. Yang kedua,
even though kita sekalipun kita menghadapi tekanan, kita bisa mengalami intervensi ilahi, divine interventions. Dan sewaktu itu terjadi, ada bagian kita untuk kita percaya, untuk kita menjadi taat. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan tetap melakukan pertumbuhan sekalipun kita sedang berada di dalam tekanan, di dalam pressures, di dalam oppressions, di dalam hal-hal yang mungkin gak nyaman bagi kita. Tuhan terus membawa pertumbuhan bagi kita secara pribadi maupun bagi kita secara gereja. Amen. Nah, dikatakan bahwa di ayat 17-18, mulailah imam-imam besar itu iri hati. Oh, ini orang Israel bertumbuh, mereka luar biasa, ada mujizat terjadi, ada kehidupan yang diubahkan. Mereka lihat, what kind of religion ini, gitu ya. Dan lalu dikatakan murid-murid itu, Yesus itu ditangkap, rasul-rasul ditangkap, dipenjarakan. Waktu saya baca ini, kalau saudara baca sama-sama gitu ya, well, agak menarik gitu. Dimasukin penjara, secara mujizat dilepaskan oleh Tuhan, gitu ya. Dan kalau saudara baca baik-baik, sebenarnya dikatakan penjaranya itu beberapa pintu penjara, gitu ya. Artinya waktu ngebukainnya ya rame-rame. Jadi kalau prison break itu yang break itu sel-selnya banyak, gitu ya. Nah ini waktu mereka keluar, penjaganya nggak tahu, mereka keluar juga, pokoknya kayak kita keluar just walk out of the room, gitu ya. Kayak bukan dari penjara gitu, kayak keluar dari restoran aja gitu, just as simple as that, gitu ya. Dan penjaranya nggak tahu, orang dibuka, dalamnya udah nggak ada orangnya. Dan di sini waktu saya baca, what is the presence at that time, itu memenjarakan rasul-rasul dari panggilan mereka. Tuhan panggil mereka untuk memberitakan Injil, menghidupi berita Injil. Saya bertanya, what are the prisons in our days? Kita mungkin tidak berada di dalam konteks di mana kekristenan dianiaya sebagaimana yang kita bayangkan di konteks negara-negara yang lain. Saya pernah duduk bersama dengan satu orang, saya nggak boleh sebutin negaranya ya, gitu ya. Salah satu orang yang di negara lain, di mana kekristenan itu dilarang. Saya tanya, gimana kamu mengenal Tuhan Yesus? Bagaimana perjumpaan dia mengalami Tuhan, lalu dia mempercayai Kristus. Dan karena dia percaya Kristus, dia dituntut penjara 50 tahun, saudara. Gak ada tindakan kriminal apapun kecuali hanya percaya kepada Kristus. Buat saya waktu dengar itu, my goodness, gitu ya. Buat saya kadang kita ke gereja jalanan telah dikit, gereja lebih dekat aja karena lebih macet, atau kita, aduh gereja kurang dingin AC-nya, kita mau cari gereja lebih dingin AC-nya bisa. Tapi waktu itu kita begitu nyaman di dalam kekristenan kita. Waktu saya dengar itu, saya tanya, wow, dia percaya dia harus ngalamin itu di penjara. Oke, to cut story short, saya nggak ingat berapa tahun proses pengadilan berjalan. Entah gimana dengan mujizat, pertama kali di negara itu pengadilannya itu mendengar. Jadi dia ditanya, jawabannya dia membaca, mengutip di Kisah Para Rasul, sebagaimana Paulus menjawab Raja Agripa, Raja Agripa, gimana saya bisa kenal Tuhan, gitu ya. Itu pada pertama kali di sepanjang sejarah negara itu Injil diberitakan, gitu, di dalam ruang pengadilan. Buat saya itu sebuah mujizat. Dan setelah beberapa waktu kemudian kasusnya diberhentikan, gitu ya. Jadi dia bisa lanjutkan menjadi orang percaya. Nah, buat saya hari ini, waktu saya tanya, God, what is the pressures or the prisons that we face in our days? Mungkin kita tidak di konteks seperti yang tadi saya bilang, tetapi kita juga, it's possible kita berada di dalam penjara, prisons in our modern day. Salah satunya, this is not comprehensive yang saya go through, tapi one of it yang saya baca, saya renungin, is the pressure to be successful. Saya ingat waktu saya kuliah, saudara, saya nggak tahu saudara kuliah itu mungkin we have some in our business. Ada mata kuliah itu kalau di jurusan saya itu namanya mata kuliah immortal, gitu ya. Jadi yang kuliah di situ tuh para immortals, gitu ya.
udah tiga kali ngulang masih belum lulus juga gitu ya. C aja udah gak akan diulang lagi, itu pokoknya udah dapet C, udah deh pokoknya cukup, move on gitu ya. Jadi saya masuk kelas itu, kok ini isinya banyak banget, rame, terus tua-tua semua gitu kan. Itu angkatan berapa, jadi udah ngulang berapa kali gitu kan. Jadi the pressure to be successful in the sense bahwa waktu saya duduk di situ dia bilang gini, mereka tuh gini, saya nggak tahu mata kuliah itu waktu saya ikut biasanya kita di kuliah ada UTS gitu ya. Ya dengan anugerah Tuhan, saya ternyata nilainya lumayan gitu. Maksudnya saya juga nggak tahu kalau gini, saya juga nggak tahu saya nilainya bisa dapat B pas di UTS-nya gitu ya. Lalu semua yang para immortals itu gini, nanti ya ujian, lo harus duduk di sini. Gua udah set dulu tempat gitu ya. Sebenarnya itu bukan kita milih tempat, itu kita udah di set tempat duduknya saudara. Jadi saya waktu pas itu, waktu saya masuk ujian akhir, itu saya udah di tempat duduknya. Jadi semua senior saya itu udah gitu ya, saudara. Lu harus kasih gue jawaban dan harus kasih jawaban. Saya bilang gue gak bisa kasih lu jawaban. Gue gak akan nyontek dan gue gak kasih contekan gitu ya. Bahasanya saya sama teman-teman kuliah waktu itu. Wah kamu gak asik banget tuh gitu ya. Pokoknya saya diancam gitu ya sebelum masuk ujian itu diseret dulu ke toilet gitu kan. Nah sekarang saya realize the pressure to be successful in our life buat teman-teman kuliah saya waktu itu is just to get C is ini, dan dia lakukan apa aja supaya bisa lulus. Okay, maybe di dalam kehidupan kita bisa aja in our business, in the way we do our works, kita lakukan apa aja untuk kita bisa naik in terms of career. Buat beberapa dari sini mungkin dari sisi bisnis, saya mau melakukan apa aja supaya bisnis saya maju gitu ya. Padahal cara itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Beberapa dari kita mungkin we enter in the culture di mana untuk naik kamu harus di dalam culture ini. It's kind of prisons. Artinya gua harus ikut untuk aku naik. Padahal itu bertentangan dengan konviksi kita sebagai orang percaya. Okay? That's one form of prisons yang kita bisa miliki di tengah-tengah budaya yang kita hidupi. Di Roma 12 ayat 2 bilang gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Rasul Paulus menggunakan istilah jangan serupa dengan dunia ini. Punya nuansa makna gini, jangan mengikuti, do not conform the pattern of this world. Tanpa kita sadari, the pattern of this world will lead us into a prison or a bondage. Ya kita ikut aja, dan kita susah untuk keluar. Saya pernah duduk dengan satu dia bekerja di sebuah korporasi gitu. Nah, well, saya agak susah nih ngikutin kebenaran firman Tuhan di kantor saya. Kenapa? Because aku dari hidup di dalam pattern ini. In order for me to go up, I have to keep on doing this. To keep istilahnya nginjek yang di bawah, ngikut yang di samping gitu ya, narik yang di atas diturunin gitu. So all of that, that's the pattern, or else ya gue akan stuck di sini. So the question is, buat dia, kalau aku mau ngikutin cara yang benar, ya gue udah harus siap nih sekali gue turun gitu. Well, sometimes that become the pattern membuat kita berada di dalam presence. Another translations give us is, do not copy the behavior and the custom of this world. Jadi firman Tuhan ingatin kita, jangan kita copy, jangan kita ikutin. Sometimes when the cultures come dalam hidup kita bisa mudah menjadi consumer. Ya, whatever culture give us, I live it. Padahal itu nggak sesuai firman Tuhan. Dan pada akhirnya membawa kita kepada bondage yang lebih besar. Waktu saya kuliah, jujur saudara, mata kuliah itu begitu saya ujian, soalnya 12, cuma perlu jawab 8. Okay? Ini open book, dia mau bawa tumpukan buku seberapa aja. Saudara, saya kuliah nggak ada internet, belum ada internet lah gitu ya. Saya ingat itu mata pelajarannya aljabar linear.
waktu saya baca nomor 1, susah ya, nomor 2, susah juga, nomor 3, susah juga. Udah sampai ke soal nomor 12, mau jawab yang mana dulu gitu ya. Saya juga masih gak bisa saudara. Okay. Waktu saya pikir, tapi kalau saya jawab, jadi banyak matris hitung-hitung gitu ya. Waktu saya jawab, ini semua saya utusan kanan kiri saya, mereka lagi nunggu gitu kan. Saya kerjain yang mana gitu kan. Saudara bayangin kan? Saudara kalau saya gitu, waduh. Jadi waktu saya gini, wah, saya lihat kanan kiri saya kosong gitu kan. Dan saya pertama saya kerjain, baru satu yang saya kerjain diambil, kertasnya itu benar-benar diambil kan. Benar diambil. Ini ruangannya gede ya, karena kayak ujian kayak seminar gitu, karena banyak yang immortal kan. Jadi diambil gitu, pokoknya pengawasnya jauh di sana gitu. Ya practically pengawasnya juga, ya udahlah nih makhluk-makhluk ini daripada kelamaan di kampus, udahlah kasih dia biar cepet keluar gitu kan. Jadi, wah kertasnya udah gak tau kemana, kertasnya yang mana gitu kan. Nanti gitu, waduh saya bilang ini udah gak ada namanya lagi kan. Maksudnya, ya udah gitu. Tapi, the thing is, the pattern of this world sometimes memaksa kita to live in the life that we don't want to live. Tapi God call us to stand. And that's the kind of prisons yang dunia berusaha bawa kita masuk. Another translation, the message bilang, do not become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Jadi culture itu sometimes kalau di luar tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita udah terbiasa banget sampai kita nggak mikir, ya udah itu yang kita lakuin. Oke? Buat kita mungkin orang Indonesia, budaya yang kita udah nggak mikir lagi gitu ya, kemana aja, makan apa aja, begitu makannya keluar masih pakai sambal, gitu. Betul ya? Saya ingat banget diajak makan ke resto, ya agak kali jujur saya agak kampungan gitu kan, waktu diajak makan resto, steak gitu kan. Pertama aku saya anak kuliah dari kampung kan gitu ya, anak steak gitu. Sebelum saya ini saya udah minta sambal gitu. Orang yang ngajak saya bilang, nggak salah loh gitu kan. That's not how you eat it gitu. Tapi kayaknya sambal tuh harus banget gitu ya. Mau apa aja semua masih ada sambal ya. Tapi ada subculture yang kita nggak mikir, kita nggak lagi, udah kita jalanin aja. Tuhan ingetin kita. That can somehow become a prison yang kita nggak sadari. Okay? Yang kedua, the pressures that we face in our life in our days today is the persecution and intimidations. Persekusi dan intimidasi. Well, kita hidup di negara, di kultur di mana saat ini ya intimidasi, kita dengar berita gitu ya. Saya nggak mau mengecam, tetapi saya mau ingetin kita, sometimes intimidasinya tidak juga semata-mata bicara tentang beribadah, tetapi dengan bagaimana cara kita hidup. Di kuliah saya waktu itu, saya akhirnya lewat juga dapat B di pelajaran itu. Saya juga nggak tahu, karena demi saya bisa survive waktu itu. Ya udah, dia tetangga saya semua nggak ngisi jawaban, saya juga nggak ngisi. Sampai 15 menit terakhir, kan udah gerah juga kan. Waktunya lama sebenarnya, tapi ya ini. Akhirnya 15 menit terakhir saya tunggu dia nungguin saya jawab. Saya juga jawaban kertasnya tuh nggak balik lagi sebenarnya. Jadi saya kerjain cepet, nanti kertasnya hilang nggak balik lagi. Ya udah saya tungguin sampai 15 menit terakhir, baru saya kerjainnya. Mereka semua udah gerah juga kan. Jawaban saya nggak ini saya kerjain. Tapi setelah nilai saya keluar dapat B, itu tarik saya ke toilet gitu kan. Saya bilang gini, kenapa lu nggak kasih gue jawab? Lu bisa gitu kan. Pokoknya saya kayak diadili lah di toilet. Kayak di kuliah. Saya nggak mau nyebutin kampus, nanti nggak ada yang mau kuliah di situ. Di kuliah itu zaman dulu, saya yakin sekarang udah enggak. Jadi waktu zaman saya itu saya di sana terus, kenapa lu nggak kasih jawaban? Ya I think it's wrong. Gitu. Tapi lu nggak tahu kan gue udah kuliah berapa kali nih, gak lulus gitu kan. Terus aku bilang, well maybe the most important, gue nggak kasih lu jawaban karena gue orang Kristen, that's it gitu kan. Lalu dia bilang gini, teman gue Kristen, dia kasih jawaban ke gue, lu kenapa nggak kasih gitu kan? There's an intimidations di dalam kehidupan kita. Sometimes waktu kita hidup ikutin firman Tuhan, ada intimidasi. Sesederhana, saya nggak tahu saudara, kadang intimidasi itu sampai doa makan pun kita nggak berani tutup mata, gitu ya, benar ya? Sampai nggak berani tutup mata. Well, saya bukan bilang doa harus tutup mata, boleh aja buka mata, gitu. Tapi sometimes kita berani intimidasi, atau kita mau melakukan firman Tuhan, kita melakukan hal yang benar,
kita mau say no, teman kita bilang, lo nggak ini banget sih, cukup banget gitu ya. Atau di tengah-tengah kita when we do business, the way we do business, ya kayaknya nggak sesuai dengan kulturnya kita. Mereka bilang, nggak mungkin lah, kamu harus gini-gini. Sometimes intimidation happen. Buat kita hari ini, di dalam kondisi sebagai orang percaya, kita juga bisa ngalamin intimidasi, mungkin beribadah dan sebagainya. Tetapi saya mau encourage kita, that's okay. Kita terus lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Yang ketiga, yang saya pikir, what is the presence of our day? Okay. Oh sorry, before I go, I want to read the scriptures. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. All who desires to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Jadi saya mau kasih tahu kita, kalau kita baca di Kisah Rasul tadi, kalau saya mungkin habis keluar dari situ, saya ngumpet dulu kan. Aduh, udah keluar dari penjara, man, it's miracles, man, gitu kan. Tapi di situ bilang, dari situ langsung ke baik Allah. Lanjut lagi, preach the gospel. Kemudian Tuhan kasih tahu kita, that's how urgent is living and preaching the gospel buat hidup kita. Jadi di dalam kekristenan, this is the news yang suka nggak suka, persecutions is part of being Christians. Penganiayaan itu bagian dari kita orang percaya. Kita nggak nyari-nyari untuk dipersekusi ya. Amin, kita hidupin sebagaimana firman Tuhan aja, gak usah belagu aja. Kita pasti akan ngalamin itu, dan jangan patah semangat kalau kita ngalamin itu. Kita bukan yang pertama kali, saudara. Dan banyak kekristenan di konteks di negara yang berbeda, saudara. It's even worse yang kita bisa bayangin. Dikatakan everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will suffer persecutions. Jadi penderitaan di dalam penganiayaan itu bagian dari kita orang percaya. I wish I can say that kalau penganiayaan itu bukan bagian orang Kristen, I wish I can say that. Tapi ya kita nggak bilang gitu. I wish I can say. Kalau ngalamin penganiayaan berarti kamu kurang beriman gitu ya. Tapi di Alkitab bilang justru mereka yang beriman dianiaya, saudara. Mungkin saya malah bertanya, kalau saya nggak pernah dianiaya dalam hidup saya, artinya nggak punya tekanan, saya ngidupin kekristenan apa? Mungkin saya terlalu sama dengan dunia, right? Sehingga dunia musuh nggak ini, ya udah, dia udah teman kita lah, nggak perlu kita apa-apain lagi, dia udah sekutu gitu ya, nggak perlu diutak-atik gitu. Maybe, I don't know. Tetapi firman Tuhan ingatin kita bahwa persecution is part of being Christians. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Di 5 ayat 41 kita belum baca tadi. Dan karena mereka telah dianggap layak menderita penganiayaan oleh karena nama Yesus. Jadi they left rejoicing because they have been counted worthy of suffering. Mungkin waktu kita lewatin itu, kita bisa bersyukur. Wow, Rasul-rasul bilang gini, kita itu bahagia banget karena kita layak untuk dianiaya. Artinya they live their Christian life as who they are called, God called them to be, and they experience persecutions. Buat kita hari ini, kita nggak ikutin pattern dunia, kita ikutin, well, persecution is part of our Christian life. Saudara kan ini ke gereja hari ini salah datang nih, ya. I'm sorry, that's the part of the scriptures. Yang ketiga, buat saya, bahwa sometimes tadi kelewat ya. Can I go back a little bit? Jadi, the presence of our days is comfortable and convenient faith. Ada kemungkinan di dalam hidup kita pengen punya kehidupan keagamaan, kekristenan yang nyaman buat kita. Gereja yang enak, yang nyaman, so comfortable, dimana sampai firman Tuhannya harus enak. Kalau hari ini khotbahnya kayaknya kalau nyinggung saya, yang ada bagian hidup saya harus saya benerin, ini sih gereja nggak alkitabiah, ini gereja sih nggak enak. Atau mungkin kita bisa aja, wah ini firman Tuhan waktu kita baca, Tuhan bilang suruh kita, ya kalau kita bilang wah kamu diberkati, it's easy, right? Tapi begitu firman Tuhan bilang sama kita, ampunin orang itu, wah kita, dia parah banget ya kesalahannya buat aku gitu kan. So that's fine lah, wah ini gak nyaman banget jadi orang Kristen di area-area ini. Somehow, waktu kita hanya menginginkan
comfort di dalam kekristenan kita, we can live in prisons. Karena they are part in our walk with God. We need to learn to face discomfort supaya kita bisa ngalamin the comfort yang dari Tuhan. That's the reality. Yang seringkali kita orang Kristen, kita pengennya iman kita itu nyaman semua, enak buat kita. Saya bilang itu kayak iman, ya tanda kutip iman, tapi nggak benar-benar iman karena ya semuanya kan udah enak, nyaman. Jadi kita nggak perlu pakai iman lagi. So that's the reality of the oppressions that we face in our life. Di kisah yang kita baca ada divine interventions, ada sebuah intervensi ilahi yang membawa rasul-rasul itu keluar dari penjara. Tapi ada bagian ketaatan yang perlu mereka lakukan. Jadi dikatakan malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara. Jadi pintunya banyak ya, prison doors, and brought them out. Terus mereka bilang, go and stand in the temple and speak to the people all the words of this life. Jadi ada bagian di dalam kehidupan kita, when the miracles happen, it's our part to obey. Saya ingat waktu saya satu hari Tuhan, kami lagi ngobrol di live group gitu ya. Dia doain ada satu anggota di live group yang mulai yang sakit gitu. Sebenarnya tuh nanti gak enak nih orang baru gitu kan, baru datang terus kita doain gitu. Tapi waktu saya pikir nanti aja gitu ya. Nanti aja. Jujur saya agak suka. Tapi teman live group saya ternyata Tuhan gerakin dia juga. Mungkin saya kurang taat gitu ya. Tapi teman live group saya lebih taat, puji Tuhan saudara. Jadi akhirnya dia yang doain. Dan beberapa hari kemudian teman saya itu bilang gini, hey lo, kemarin ya aku didoain di live group dan saudaraku yang sakit itu sembuh loh. It's miracles gitu kan. Buat saya, wow, ya saya mengucap syukur teman live group saya taat sudah, saya enggak gitu. Saya udah padahal as simple as praying for it. Ada bagian dalam kehidupan kita, Tuhan panggil kita taat, so we can see miracles. Kadang miraclesnya udah di depan mata kita, tapi kita nggak melangkah. Terus baik kok rasul-rasul ini gini, masa sih pintunya dibukain, malaikatnya kayaknya salah nih gitu kan. Nanti kalau gua dorong ternyata pintunya nggak kebuka, malu dong gitu kan. Tapi mereka nggak juga gitu ya, kok udah jalan aja gitu. Buat saya it's kinda, sebenarnya coba bayangin ya, dia keluar mungkin penjaganya kan dia lihat di depan kan, dia keluar aja gitu. Ternyata waktu dicek kan penjaganya juga nggak tahu udah keluar, pintunya masih terkunci rapat gitu. Saya nggak tahu, mungkin malaikatnya ya pakai soundproof gitu kan, buka gemboknya, gembok zaman dulu ya nggak kayak sekarang kan mekaniknya gitu. Jadi buka, udah dikeluarin semua, udah selesai, ditutup lagi, dikunci, digembokin rapi kan bisa aja ditinggalin gitu kan, tapi dikunci balik lagi rapi gitu kan. So that's miracles. Itu ngingetin kita bahwa God will give us the divine interventions, but God call us to obey. Mungkin the obedience is as simple as buat mereka waktu itu, just walk out of the door. Just buat kita hari ini, just pray. Mungkin the obedience for us to get out from the prisons that God has is just to give up, just to stop doing it. Maybe the freedom buat kita hari ini, God want to set us free from the prisons. As simple as, okay Tuhan, from starting tomorrow, I'm going to trust you. I'm going to be generous. Saya ingat ada satu waktu di dalam kehidupan saya, susah banget untuk generous karena semuanya ngepas. Ya. Tiap ini pas. Padahal saya bilang hidupnya yang lain apa ya, pas-pasan. Pas mau beli rumah ada uangnya, pas mau beli mobil ada uang. Iya oke, pas-pasannya kayak gitu. That's not the kind of pas-pasan gitu ya. Maksudnya, ya benar-benar pas gitu. That's so generous. Buat saya waktu itu kayak gimana? Buat hitungan saya tuh nggak cukup gitu. Tapi when God say just give, it bring miracles. Jadi waktu Tuhan panggil kita, maybe it's a simple step, we just learn to obey. Dikatakan di ayat 2, saya lanjutin tadi, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Be transformed by the renewal of your mind. Waktu kita taatin Tuhan, Tuhan ajarin kita to be renewed. Saya ingat ada satu anak mereka yang works in the corporations, dia bilang, saya ingat banget, dia bilang, I'm going to stop doing, dia bilang gini, di corporate di mana saya kerja ada satu kayak kultur ya, I'm not going to say exactly, dia bilang
yang saya tahu untuk saya naik ke jenjang berikutnya, I have to do all of this. Tapi dia bilang gini, saya pilih untuk nggak naik jenjang berikutnya dengan tidak melakukan itu. I'm not going to get a pattern. Cukup waktu gitu ya, setahun, 2 tahun. Itu ya selalu datang dengan pikiran, oh, see, you make a bad mistake. You udah bikin keputusan yang salah. Lo harusnya do one of that. The enemy try to say. Tapi dia Tuhan bilang, udah percaya aja. I'm going to renew you. I'm going to bless you. I'm going to take care for you. I'm going to take care your career. Gitu ya. 2 tahun kemudian dia naik ke tempat posisi yang ya pikir I never done it, tapi aku bisa promosi gitu kan. Semua orang-orang di jenjangnya ini kan, how did you do that? Dia bilang, I don't know. Tapi buat dia dalam tahun-tahun di mana dia nggak naik itu, Tuhan rubah cara berpikir dia. Tuhan rubah untuk dia belajar taat. I don't know dengan kita. Kita mungkin punya challenge-challenge dalam kehidupan kita yang Tuhan ask kita believe and trust supaya dia bisa renew cara berpikir kita. Let God transform you into a new person by changing the way you think. Jadi Tuhan rubah kita bukan cuma behavior kita, tingkah laku kita. Tuhan rubah kita dari dalam. Jadi makanya saksi itu menjadi saksi, bukan melakukan tindakan sebagai saksi gitu kan. Kita jadi saksi itu sendiri. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. Artinya, waktu kita dibebaskan, kita ngalamin mujizat dalam kehidupan kita. The miracles is not just for us to do whatever we want to do. Seringkali kita bilang, sekarang udah bebas nih. Mungkin buat rasul-rasul udah bebas, tuh mau ngapain aja. Tapi enggak, disuruh tetap lanjutkan memberitakan firman. Mungkin kita ngalamin mujizat. It can be miracles of healing. It can be miracles in our finance. It can be miracles in our career. But after the miracles, doesn't mean that now I can do whatever I want to do. After the miracles happen, means that God call us to do something. Because bisa aja kita udah ngalamin freedom, kita udah ngalamin miracles, kita balik lagi kepada pola hidup yang lama. Saya ingat ada satu saya ada pernah membimbing waktu kuliah itu teman yang drug addicts gitu ya. Itu salah satu yang saya mau bertobat, saya mau terima Tuhan Yesus. I wish dia ngalamin miracles of healing, berhenti dari ketagihannya itu snap like that gitu ya. Saya ada pernah ngalamin lihat orang yang, kamu bisa sembuh ya, it's miracles healing gitu, udah benar-benar nggak ada kayak ketagihan gitu. Tapi salah satu teman yang saya bimbing ini ketagihan gitu, 6 bulan itu dia harus going through all of that, tapi 1 tahun setengah, salah satunya bilang, one of the things yang Tuhan panggil dia to obey is I'm going to stop making the friends that I'm not supposed making a friend. Karena saya nggak punya teman lain kecuali papa, mama, adik, kakak, dan beberapa teman di gereja gitu. And that's it. Bertanya buat dia, aduh kayaknya sedih banget hidup gitu kan. Tapi waktu dia lewatin itu, God has something beautiful. Tuhan pakai kehidupannya, di start hidupnya. It takes obedience. Tapi Tuhan mau kita, when we obey, we're not, after we go the miracles, Tuhan nggak panggil kita untuk balik ke dalam pola yang lama, tapi di dalam kehidupan yang baru di dalam Dia. Dikatakan, do not be subject again to a yoke of slavery, which once you remove. Jadi artinya waktu Tuhan bebasin kita, itu yang lama itu udah selesai. Jangan izinkan itu menguasai kita lagi. So we have the oppressions in our life, seperti mereka waktu itu di penjara. Tapi Tuhan punya divine interventions. Tapi juga di kisah ini Tuhan ingetin kita, there is a divine growth amidst of oppressions. Jadi ada pertumbuhan meskipun mengalami tekanan. Makanya kalau kita lihat berita kita dengar berita mungkin keluarga rohani kita di China gitu, mungkin mereka ngalamin tekanan dan sebagainya, tetapi tetap firman Tuhan terus bertumbuh, firman Tuhan terus diberitakan, orang terus diselamatkan. Artinya sekalipun ada tekanan, Tuhan membawa pertumbuhan. Dikatakan di sini firman Allah semakin tersebar dan jumlah murid-murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Tadinya mereka
menganiaya. Sekarang imam-imam ini justru bertobat, mengalami perjumpaan dengan Kristus. Artinya buat setiap dari kita, seringkali kita pikir gini, oh saya akan mulai lebih rohani kalau seandainya saya udah gak punya masalah ini. Sudah pernah kayak gitu kan? Oh, kalau habis udah selesai masalah ini, aku akan mulai baca kitab lagi. Oh, setelah ini selesai, aku baru mulai, aku akan nanya Tuhan lagi. Pernah kayak gitu kan? Atau aku doang nih? Okay? Artinya somehow kita berpikir, if all things is fine, then I will start to do what I need to do, then I will grow. Yeah. Saya mau kasih tahu saudara, even though when everything is not really fine, even though we still have a lot of problems, a lot of challenges, that's okay. God still grow us anyway. So the key is, don't wait until everything is perfect, then we begin to willing to obey God. Kita jangan tungguin semuanya udah sempurna, udah oke dulu, udah perfect dulu, baru kita mulai mentaati Tuhan. Oke? Saya suka bercanda, saya bukan bilang nggak boleh posting ya. Pada dulu ngobrol kita bercanda nih. Ada satu post devotion, Bible verse devotions. Fotonya keren, ayatnya keren, banyak alkitabnya gitu kan. Terus kita diskusi ya. Terus sama yang posting aku ngobrol. So how's your Bible reading yang di pictures yang ini gede banget gitu. Terus dia bilang gini, jujurnya sih kok baca Alkitabnya mungkin 5-10 menit, tapi nggak set fotonya itu lama banget, hampir setengah jam gitu. To make it the best shot, and then I miss the devotion part, tapi fotonya yang banyak gitu. I'm not saying nggak boleh gitu, tetapi what I'm saying is that kita nggak nunggu kayak tadi ya, a perfect shot dan kita post gitu kan, kita punya tendensi seperti itu. Tetapi dalam kehidupan kita, in a lot of case, it is never perfect. It's just keep going. Kita tetap lakuin, kita jalanin aja, gitu ya. Kita tetap taatin Tuhan aja. Waktu kita pas kita lagi nggak punya uang, Tuhan suruh kita menabur, nggak punya banyak amat, kita menabur, lalu nabur aja. Kita nggak nunggu lagi kita punya kelimpahan baru kita menabur. Waktu Tuhan suruh kita taatin aja. Kita nggak tunggu kita bisa ngomong udah ngomong bagus gitu, nice gitu, baru kita bagiin firman Tuhan ke orang. That's okay, langkah aja. Karena Tuhan mau membawa pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Amen. Saya menutup dengan 2 Korintus 4 ayat 8-11. Dikatakan gini, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Versi bahasa Inggrisnya, so that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh. Sewaktu kita berada dalam tekanan, sewaktu kita berada dalam challenge, sewaktu kita mungkin di dalam kehidupan kita, not everything is in a perfect conditions, Tuhan panggil kita untuk taat, just trust Him. Karena di waktu-waktu itulah kita melihat kehidupan Kristus nyata di dalam kehidupan kita. So that the resurrection life of Jesus also may be evidence in our mortal body, which is subject to death. Artinya daging kita ini akan mati. Tapi sewaktu kita mentaati Tuhan, kita melihat kehidupan Kristus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau ajak kita, sebelum kita menyembah Tuhan, ada nggak area-area dalam kehidupan kita ya tanpa kita sadari kita mengikuti pola dunia, di mana tanpa kita sadari kita berada di dalam penjara yang budaya kita bikin. Atau mungkin kita berada di dalam keadaan di mana kita cuma pengen cari Tuhan kalau comfort and convenient, sampai kita takut kehilangan teman, takut kehilangan kenyamanan kita karena kita harus memberitakan Injil. Pagi hari ini saya mengajak kita menyembah Tuhan bersama-sama. Waktu menyembah, saya mau sudah datang kepada Tuhan dan kata, Tuhan, this is me.
sometimes I live in the prisons that my culture has, or in my own opinions. Tapi Tuhan hari ini, aku mau kau tuntun aku Tuhan, keluar dari this prisons of fear, of intimidations. Aku mau keluar dari penjara-penjara ketakutan ini, supaya aku bisa hidup mentaati Engkau, dan aku mau bertumbuh di dalam pengenalan